Bayangkan ada sebuah negara yang tidak perlu mengirim tank ke perbatasanmu, tidak perlu menjatuhkan bom di kotamu, dan tidak perlu menduduki gedung pemerintahanmu. Tapi pelabuhanmu dibangun oleh mereka. Kereta cepatmu dibiayai oleh mereka. Jaringan 5G MU memakai teknologi mereka. Barang-barang murah di pasar datang dari pabrik mereka. Bahan baku industrimu diproses oleh mereka. Bahkan sebagian utang dan infrastruktur strategismu juga terhubung dengan mereka. Pertanyaannya, apakah itu masih bisa disebut pengaruh biasa? Atau sebenarnya ini adalah bentuk kekuasaan baru? Selama puluhan tahun, ketika kita membayangkan negara besar menguasai dunia, yang terbayang biasanya adalah perang besar. Kapal induk, rudal, invasi, pangkalan militer, atau tentara yang masuk ke negara lain. Tapi Cina memainkan permainan yang berbeda. Cina tidak selalu datang sebagai penakluk. Cina datang sebagai investor, pembeli, pemberi pinjaman, pembangun jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan internet, pembangkit listrik, dan kawasan industri. Dan justru disitulah kekuatannya. Karena di abad modern, menguasai dunia tidak selalu berarti menjajah wilayah. Kadang, cukup dengan membuat banyak negara tidak bisa hidup tanpa jaringan ekonomi yang kamu bangun. Inilah cara Cina pelan-pelan memperluas pengaruhnya tanpa perang terbuka. Bukan dengan ledakan, tapi dengan kontrak. Bukan dengan pendudukan militer, tapi dengan ketergantungan ekonomi. Bukan dengan memaksa semua orang tunduk secara langsung, tapi dengan membuat banyak negara berpikir dua kali sebelum melawan. Untuk memahami strategi Cina, kita harus mulai dari satu hal. Cina sadar bahwa perang langsung melawan Barat, terutama Amerika Serikat, akan terlalu mahal. Amerika masih punya jaringan militer global yang sangat luas. Mereka punya pangkalan di banyak kawasan strategis. Mereka punya sekutu kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Inggris, NATO, dan banyak negara lain. Kalau Cina mencoba menguasai dunia dengan cara lama, yaitu perang terbuka, biayanya akan sangat besar. Ekonominya bisa hancur. Jalur dagangnya bisa diputus. Investasi asing bisa kabur. Dan konflik bisa berubah menjadi perang global. Maka Cina memilih jalan yang lebih sabar. Mereka tidak harus mengalahkan Amerika dalam perang. Mereka hanya perlu membuat dunia semakin bergantung pada Cina. Dan strategi ini dimulai dari pabrik. Selama beberapa dekade, Cina membangun dirinya sebagai pusat manufaktur dunia. Negara-negara Barat memindahkan produksi ke Cina karena biaya tenaga kerja lebih murah, kapasitas produksi besar, dan rantai pasoknya semakin efisien. Awalnya ini terlihat seperti hubungan saling menguntungkan. Perusahaan Barat mendapat biaya produksi murah. Konsumen dunia mendapat barang murah. Cina mendapat lapangan kerja, investasi, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Tapi pelan-pelan, hubungan ini berubah menjadi ketergantungan. Dunia mulai terbiasa membeli barang dari Cina, pakaian, mainan, elektronik, komponen industri, mesin, baterai, panel surya, sampai bahan baku teknologi. Cina bukan hanya menjadi tempat produksi. Cina menjadi bagian dari sistem kehidupan modern. Kalau pabrik Cina berhenti, banyak negara ikut terganggu. Kalau pelabuhan Cina macet, rantai pasok dunia ikut kacau. Kalau Cina membatasi ekspor bahan tertentu, industri negara lain bisa panik. Disinilah kekuasaan ekonomi bekerja. Kekuasaan tidak selalu berarti kamu punya tentara di negara orang. Kekuasaan bisa berarti negara lain tidak punya pilihan selain tetap berdagang denganmu. Lalu Cina melangkah lebih jauh lewat proyek besar bernama Belt and Road Initiative. Secara sederhana, Belt and Road Initiative adalah proyek konektivitas global Cina. Cina membiayai dan membangun infrastruktur di banyak negara, jalan, rel kereta, pelabuhan, pembangkit listrik, kawasan industri, dan jalur logistik. Di atas kertas, ini terlihat seperti pembangunan. Dan memang, banyak negara berkembang membutuhkan infrastruktur. Mereka butuh jalan. Mereka butuh pelabuhan. Mereka butuh listrik. Mereka butuh modal. Masalahnya, tidak semua negara punya uang atau akses pembiayaan murah. Cina masuk ke ruang kosong itu. Ketika negara Barat sering datang dengan syarat demokrasi, transparansi, HAM, atau reformasi institusi, Cina datang dengan bahasa yang lebih sederhana. Kami bisa bangun, kami bisa biayai, dan kami bisa kerjakan sekarang. Bagi banyak pemerintah negara berkembang, tawaran ini sangat menggoda.
Masalahnya, infrastruktur bukan sekadar beton dan besi. Pelabuhan adalah akses perdagangan. Rel kereta adalah jalur distribusi. Pembangkit listrik adalah sumber energi. Kabel bawah laut adalah jalur data. Jaringan 5G adalah tulang punggung komunikasi digital. Siapa yang membangun dan membiayai infrastruktur itu, seringkali punya pengaruh jangka panjang terhadap negara tersebut. Di beberapa tempat, proyek Cina membantu mempercepat pembangunan. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran, ketika sebuah negara terlalu bergantung pada pinjaman, teknologi, kontraktor, dan pasar Cina, maka ruang geraknya bisa mengecil. Negara itu mungkin tetap merdeka secara politik. Benderanya tetap sama. Pemerintahnya tetap lokal. Tapi ketika keputusan ekonominya sangat dipengaruhi hubungan dengan Cina, kemerdekaan itu menjadi lebih rumit. Inilah bentuk kekuasaan modern, bukan selalu menguasai istana, tapi menguasai jalur masuk dan keluar ekonomi. Salah satu simbol paling kuat dari strategi ini adalah pelabuhan. Pelabuhan bukan hanya tempat kapal bersandar. Pelabuhan adalah titik nadi perdagangan dunia. Barang masuk lewat pelabuhan. Energi masuk lewat pelabuhan. Komoditas keluar lewat pelabuhan. Dan dalam situasi tertentu, pelabuhan juga bisa punya nilai strategis militer. Cina memahami ini dengan sangat baik. Melalui perusahaan-perusahaan negaranya, Cina terlibat dalam pembangunan, pengelolaan, atau investasi pelabuhan di berbagai kawasan, Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa, sampai Amerika Latin. Bagi Cina, jaringan pelabuhan global memberi banyak keuntungan. Pertama, mengamankan jalur perdagangan. Kedua, memperkuat posisi perusahaan Cina. Ketiga, membuka akses ke sumber daya alam. Keempat, memberi pengaruh politik terhadap negara tuan rumah. Kelima, dalam jangka panjang, memberi pijakan strategis jika situasi geopolitik memburuk. Tentu tidak semua pelabuhan yang dibangun Cina otomatis menjadi pangkalan militer. Itu terlalu menyederhanakan masalah. Tapi dalam geopolitik, akses adalah kekuatan. Kalau kamu punya akses ke pelabuhan, jalur logistik, dan jaringan perdagangan, kamu punya pengaruh lebih besar daripada negara yang hanya datang lewat pidato diplomatik. Kemudian Cina masuk ke sektor yang lebih halus tapi jauh lebih dalam, teknologi. Di masa lalu, negara kuat menguasai jalur laut. Di masa sekarang, negara kuat juga harus menguasai jalur data. Karena data adalah minyak baru. Jaringan internet, 5G, cloud, aplikasi pembayaran, kamera pengawas, smart city, kabel bawah laut, dan perangkat telekomunikasi adalah infrastruktur kekuasaan abad 21. Lewat konsep Digital Silk Road, Cina mendorong perusahaan teknologinya masuk ke banyak negara. Mereka menawarkan jaringan telekomunikasi, sistem pembayaran digital, e-commerce, infrastruktur cloud, kamera keamanan, dan teknologi kota pintar. Bagi negara berkembang, teknologi Cina sering terlihat menarik karena harganya kompetitif dan implementasinya cepat. Tapi pertanyaannya, kalau infrastruktur digital suatu negara sangat bergantung pada teknologi asing, siapa yang sebenarnya punya posisi tawar lebih besar? Kalau sistem komunikasimu dibangun oleh perusahaan dari negara lain, apakah itu hanya urusan bisnis? Kalau kamera kotamu, jaringan datamu, dan sistem digital pemerintahmu bergantung pada vendor tertentu, apakah itu masih netral secara geopolitik? Disinilah banyak negara mulai khawatir. Bukan karena semua teknologi Cina pasti berbahaya, tapi karena infrastruktur digital adalah sesuatu yang terlalu sensitif untuk dianggap seperti barang biasa. Kalau dulu kekuasaan ditentukan oleh siapa yang menguasai pelabuhan, sekarang kekuasaan juga ditentukan oleh siapa yang menguasai jaringan data. Cina juga sangat pintar memainkan kekuatan pasar domestiknya. Dengan populasi besar dan kelas menengah yang terus berkembang, Cina menjadi pasar yang sangat penting bagi banyak perusahaan dan negara. Banyak merek global ingin masuk ke pasar Cina. Banyak negara ingin menjual komoditas ke Cina. Banyak produsen ingin mendapat akses ke konsumen Cina. Dan ini memberi Beijing alat pengaruh yang sangat kuat. Kalau sebuah negara terlalu keras terhadap Cina, mereka bisa takut akses pasarnya terganggu. Kalau sebuah perusahaan mengkritik isu sensitif, mereka bisa khawatir produknya diboikot. Kalau sebuah industri bergantung pada pembeli Cina, mereka akan berpikir ulang sebelum mengambil posisi politik yang berseberangan. Inilah kekuatan pasar. Tidak perlu mengirim tentara. Cukup beri sinyal bahwa akses ke pasar Cina bisa dipersulit, dan banyak pihak akan mulai berhati-hati. Cina juga memperkuat pengaruhnya lewat sumber daya alam dan mineral kritis.
Dunia sedang bergerak ke era kendaraan listrik, baterai, panel surya, turbin angin, chip, dan teknologi pertahanan modern. Semua itu membutuhkan mineral kritis, litium, kobalt, nikel, grafit, rare earth, dan berbagai bahan strategis lain. Cina memahami bahwa masa depan tidak hanya dimenangkan oleh siapa yang punya minyak, tapi juga oleh siapa yang menguasai rantai pasok mineral dan pemrosesan bahan kritis. Dan di banyak sektor, Cina sangat kuat bukan hanya sebagai penambang, tapi terutama sebagai pemroses. Ini penting. Karena punya tambang saja tidak cukup. Bahan mentah harus diolah, dimurnikan, dan masuk ke rantai produksi global. Cina selama bertahun-tahun membangun kapasitas industri untuk memproses mineral kritis dalam skala besar. Hasilnya, banyak negara bisa saja punya cadangan mineral, tapi tetap bergantung pada Cina untuk pemrosesan, teknologi, atau pasar. Ini membuat Cina punya posisi tawar besar dalam industri masa depan. Kalau dunia ingin mobil listrik, baterai, panel surya, dan teknologi hijau, dunia sulit mengabaikan Cina. Artinya, Cina tidak hanya menguasai barang murah masa lalu. Cina sedang mencoba menguasai fondasi industri masa depan. Lalu ada strategi lain yang lebih sunyi, diplomasi pembangunan. Cina sering mendekati negara-negara Global South, terutama di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Pasifik. Mereka datang dengan narasi yang berbeda dari Barat. Barat sering berbicara tentang demokrasi, tata kelola, kebebasan politik, dan hak asasi manusia. Cina berbicara tentang pembangunan, stabilitas, perdagangan, infrastruktur, dan non-intervensi. Bagi banyak negara yang pernah dijajah Barat, narasi Cina terdengar lebih nyaman. Cina berkata, "Kami tidak akan mengajari kalian cara mengatur negara. Kami tidak akan terlalu ikut campur urusan internal kalian. Kami hanya ingin berdagang dan membangun." Tentu ini bukan berarti Cina tidak punya kepentingan. Justru kepentingannya sangat besar. Tapi cara komunikasinya berbeda. Cina tidak selalu datang sebagai guru moral. Cina datang sebagai partner pembangunan. Dan bagi beberapa pemimpin negara berkembang, itu jauh lebih menarik. Apalagi jika mereka sedang butuh proyek cepat, pinjaman besar, dan legitimasi politik domestik. Setiap jalan, jembatan, pelabuhan, dan stadion yang dibangun bisa dijual sebagai bukti keberhasilan pemerintah. Sementara bagi Cina, proyek-proyek itu memperluas pengaruhnya. Ini transaksi politik yang sangat efektif. Cina juga menggunakan lembaga internasional dan diplomasi multilateral untuk memperbesar posisinya. Selama puluhan tahun, sistem internasional banyak dibentuk oleh Barat, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Ada IMF, Bank Dunia, PBB, WTO, dan berbagai institusi lain. Cina tidak langsung menghancurkan sistem itu. Cina masuk ke dalamnya, memanfaatkannya, lalu perlahan membangun alternatif. Contohnya, Cina mendorong lembaga pembiayaan dan forum yang memberi negara-negara berkembang opsi di luar dominasi Barat. Dengan begitu, negara-negara kecil punya lebih banyak pilihan. Tapi pilihan itu juga membuka ruang bagi Cina untuk menjadi pusat jaringan baru. Dalam jangka panjang, yang diperebutkan bukan hanya wilayah, tapi aturan main. Siapa yang menentukan standar teknologi? Siapa yang menentukan jalur perdagangan? Siapa yang menyediakan pembiayaan? Siapa yang menjadi pasar utama? Siapa yang menentukan mata uang transaksi? Siapa yang punya cadangan industri ketika krisis terjadi? Cina ingin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu semakin mengarah ke Beijing. Dan strategi ini tidak terjadi dalam semalam. Cina bermain panjang. Sementara banyak negara demokrasi berpikir dalam siklus pemilu 4 atau 5 tahun, Cina bisa berpikir dalam rencana puluhan tahun. Mereka bisa membangun pelabuhan hari ini, melihat hasil geopolitiknya 10 atau 20 tahun kemudian. Mereka bisa menanam investasi di mineral hari ini, lalu memetik dominasi industri ketika dunia beralih ke energi hijau. Mereka bisa membangun jaringan digital hari ini, lalu menjadi standar teknologi di masa depan. Cina bukan hanya mengejar keuntungan cepat. Cina mengejar posisi struktural. Posisi struktural berarti kamu tidak harus selalu memaksa orang lain. Kamu cukup menjadi bagian yang terlalu penting untuk diabaikan. Kalau dunia butuh pabrikmu, pelabuhanmu, pasar konsumenmu, teknologi murahmu, mineral olahanmu, dan pembiayaanmu, maka dunia akan sulit memperlakukanmu seperti negara biasa. Namun, strategi Cina ini juga punya risiko besar. Pertama,
Banyak negara mulai sadar bahwa ketergantungan berlebihan terhadap Cina bisa berbahaya. Amerika Serikat, Eropa, Jepang, India, Australia, dan beberapa negara lain mulai berbicara tentang de-risking, reshoring, friendshoring, dan diversifikasi rantai pasok. Mereka tidak selalu ingin memutus hubungan dengan Cina, karena itu hampir mustahil dan sangat mahal. Tapi mereka ingin mengurangi risiko jika suatu hari hubungan memburuk. Kedua, beberapa proyek Cina menimbulkan kritik karena masalah utang, transparansi, dampak lingkungan, dan kualitas proyek. Tidak semua proyek Belt and Road berhasil. Ada yang menguntungkan. Ada yang mangkrak. Ada yang menjadi beban fiskal. Ada yang memicu protes lokal. Ini membuat citra Cina tidak selalu positif. Ketiga, semakin besar pengaruh Cina, semakin besar pula kecurigaan terhadapnya. Dulu Cina bisa berkata, kami hanya ingin berdagang. Tapi ketika pengaruhnya makin luas, negara lain mulai bertanya, apakah ini murni ekonomi, atau bagian dari strategi geopolitik? Keempat, Cina sendiri punya masalah domestik. Pertumbuhan ekonominya tidak lagi segila dulu. Populasinya menua. Sektor propertinya bermasalah. Pengangguran anak muda menjadi perhatian. Dan tekanan dari barat semakin kuat. Artinya, Cina memang sedang naik, tapi bukan tanpa kelemahan. Cina bukan kekuatan ajaib yang pasti menang. Tapi yang membuat Cina berbahaya secara strategis adalah kesabarannya. Mereka tidak harus menang besok. Mereka cukup membuat dunia semakin sulit bergerak tanpa mereka. Dan disinilah kita sampai pada inti pembahasan. Apakah Cina benar-benar menguasai dunia tanpa perang? Jawabannya, belum tentu dalam arti mengontrol semua negara. Tapi Cina jelas sedang membangun jaringan pengaruh global yang sangat besar. Mereka ingin menjadi pusat perdagangan, pusat manufaktur, pusat teknologi, pusat pembiayaan alternatif, pusat pemrosesan mineral, pusat pasar konsumen, dan pusat dari banyak keputusan ekonomi penting dunia. Kalau negara lain ingin melawan Cina, mereka tidak hanya melawan tentara. Mereka harus melawan harga murah, rantai pasok, ketergantungan industri, kebutuhan infrastruktur, akses pasar, modal, teknologi, dan kenyataan bahwa Cina sudah masuk terlalu dalam ke sistem ekonomi global. Inilah bentuk kekuasaan abad 21. Kekuasaan yang tidak selalu datang lewat perang, tapi lewat kebutuhan, kontrak, kabel, pelabuhan, baterai, aplikasi, pinjaman, standar teknologi, dan barang murah yang kita pakai setiap hari. Dan mungkin, inilah alasan kenapa strategi Cina sering terasa pelan, tapi sulit dihentikan. Karena ketika sebuah negara sadar bahwa ia terlalu bergantung, seringkali jaringan itu sudah terlanjur terbentuk. Pelabuhannya sudah dibangun. Utangnya sudah berjalan. Pabriknya sudah terhubung. Pasarnya sudah bergantung. Teknologinya sudah dipasang. Dan supply chain-nya sudah menyatu. Pada akhirnya, Cina tidak perlu menguasai dunia seperti imperium lama. Mereka hanya perlu menjadi negara yang terlalu penting untuk dilawan, terlalu besar untuk diabaikan, dan terlalu dalam tertanam dalam kehidupan ekonomi banyak negara. Itulah strategi Cina. Bukan perang besar, tapi penguasaan perlahan lewat ketergantungan. Dan pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah dunia masih punya waktu untuk menyeimbangkan pengaruh Cina? Atau kita baru sadar setelah terlalu banyak jalan, pelabuhan, data, mineral, dan pasar yang sudah terhubung ke Beijing?